Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan Allah membimbing kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan dan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Allah atas tugas kita masing-masing. Begitu serius penugasan itu, maka Allah kelak ketika kita dibangkitkan, Allah akan menanyai kita masing-masing seberapa jauh kita telah melaksanakan tugas tersebut. Apakah tugas kita masing-masing, tugas kita berbeda antara satu orang dengan orang lain. Karena tugas itu berkaitan dengan kapasitas, fasilitas, dan kesempatan yang Allah telah berikan kepada setiap orang. Penugasan itu sesuai dengan apa yang Allah telah berikan kepada masing-masing individu. Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memikulkan beban tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membatasi diri pada pemberian Allah berupa akal atau kecerdasan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk indera sebagai alat untuk menangkap informasi. Jadi kalau minggu lalu, Ahad lalu kita berbicara secara umum, sekarang kita coba membahas yang spesifik tapi yang paling penting di antara semuanya, yaitu akal atau kecerdasan. Karena begitu kita diberi akal, berarti kita diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas baik yang untuk individu, untuk untuk keluarga maupun untuk masyarakat. Nah, akal ini begitu pentingnya sehingga tugas yang paling pokok untuk setiap individu adalah sholat. Sholat itu harus dilaksanakan selama akal sehat. Sholat bisa tidak dilaksanakan, ini kecuali untuk para wanita yang nifas dan haid. Jadi sholat itu harus dilaksanakan oleh setiap orang selama akal masih sehat. Kalau akal tidak sehat, misalnya gila, maka orang itu tidak diberi tugas untuk sholat. Meskipun seseorang itu sakit sampai tidak bisa duduk, tidak bisa memberi isyarat, bisanya hanya kedap-kedip, tetap harus sholat selama akalnya masih sehat. Oleh karena itu, karena pentingnya kecerdasan ini, maka saya ingin membahas secara khusus. Secara umum, manusia diberi akal sebagai alat untuk mengolah informasi dan mengambil keputusan jalan mana yang akan ditempuh. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang telah memberi kita akal, sehingga kita bisa memperhitungkan jalan mana yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan jalan mana yang berakibat pada kesengsaraan. Orang yang bersyukur adalah orang yang mau menggunakan akalnya dengan baik untuk mendapatkan jalan yang menyelamatkan dan membahagiakan diri baik di dunia maupun di akhirat. Firman Allah di surat Al-Insan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira.
Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafuro. Kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Jadi di ayat pertama disebutkan bahwa kita masing-masing diberi pendengaran dan penglihatan. Dan tentu di situ ada akal, ada kecerdasan, karena kita menerjemahkan apa yang kita lihat dan kita dengar itu dengan akal. Setelah itu Allah memberi petunjuk, memberi pengarahan. Inna hadainahu sabil, diberi pengarahan ke jalan yang benar, yang baik. Cuma di antara manusia itu ada yang berterima kasih dan ada yang tidak berterima kasih. Nah, orang yang mau menggunakan akalnya dengan baik, itulah orang yang berterima kasih. Orang yang tidak berterima kasih itu diberi sesuatu tapi disia-siakan. Ini ibaratnya kalau kita misalnya membelikan sepeda untuk anak. Kalau anak itu menggunakan sepeda itu dengan intensitas tinggi untuk pergi, untuk bermain, untuk sekolah dan sebagainya, maka kita senang sekali. Tapi kalau dibelikan sepeda kemudian dia tidak memanfaatkannya, disia-siakan atau bahkan dibiarkan rusak, itu kita menjadi kesal. Kalau itu untuk manusia kesal, kalau Allah tidak pernah kesal. Ya. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang mau memanfaatkan indera dan akalnya dengan baik. Nah, orang yang mau menggunakan akalnya dengan baik akan lebih mudah mengetahui jalan mana yang menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan. Tentu nasib mereka yang mau memanfaatkan akal dan yang tidak itu berbeda. Ya, akibatnya kan orang yang menggunakan akalnya menjadi mengerti, mengetahui, memahami, dan yang tidak menggunakannya itu tidak paham. Allah mempertanyakan kepada kita supaya menjadi perhatian kita. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Atau dengan bahasa lain, apakah sama orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Orang yang mau mendapatkan peringatan, orang yang mau mengambil pelajaran adalah orang-orang yang disebut ulul albab. Ulul albab itu biasanya diartikan sebagai orang yang berakal atau yang punya akal. Sebenarnya albab tidak sekedar punya akal, tetapi punya akal dan memanfaatkannya dengan baik. Itu ulul albab. Orang-orang yang mau menggunakan akalnya pasti tertarik untuk merenungkan kejadian-kejadian di alam raya ini. Jadi orang yang akalnya sehat dan dia orang itu mau memanfaatkannya, melihat fenomena-fenomena alam ini pasti tertarik. Dan ketertarikannya itu lalu terus merenungkan, ya. Merenungkan tentang fenomena alam itu, misalnya tentang siapa sih yang menciptakan itu? Kok indah sekali, langit begitu luas dan sebagainya. Terus bagaimana cara mengelolanya? Satu galaksi yang terdiri dari berjuta-juta planet, bagaimana cara mengelolanya? Mengelola satu bumi saja yang berrotasi di porosnya dengan perhitungan yang tepat, itu kita nggak nyampe pikiran kita. Dan juga untuk apa alam raya ini dikelola sedemikian rupa dan sebagainya. Allah berfirman mengingatkan kita, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki
wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun. Ini ditutup dengan liqaumi ya'qilun, untuk orang-orang yang menggunakan akalnya, yang berpikir. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan antara malam hari dan siang hari, kapal yang bisa berjalan, berlayar, mengapung di laut yang bermanfaat untuk manusia. Begitu pula air yang diturunkan oleh Allah dari langit, sehingga bumi yang kering menjadi subur, mengeluarkan buahnya, mengeluarkan makanan untuk manusia dan binatang-binatang setelah mati. Kemudian dengan kesuburan tanah itu, lalu banyak binatang-binatang melata yang hidup di situ. Begitu pula berjalannya angin, kadang ke utara, kadang ke selatan, ke barat, ke timur. Dan juga awan yang digiring oleh angin tadi, yang kemudian naik ke langit, turun lagi ke bumi, naik lagi penguapan, turun lagi berubah hujan. Itu semuanya la ayatil liqaumi yaqilun. Sungguh di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Jadi kalau kita setiap hari disodori fenomena-fenomena alam semacam itu, kalau kita tidak mau memikirkannya, merenungkannya, itu ya dalam tanda kutip ya keterlaluan kita ini. Setiap hari disodori, matahari terbit setiap hari dari timur, tetapi dari timurnya itu dari titik yang berbeda, bergeser sedikit demi sedikit sehingga itu mengubah iklim. Iklim itu perubahan iklim itu dibutuhkan oleh manusia supaya bisa menanam jenis-jenis makanan yang berbeda dan sebagainya. Bahkan bukan hanya fenomena alam, di dalam diri kita masing-masing itu juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Misalnya manusia akan mengalami hal yang sama dengan makhluk-makhluk yang lain di muka bumi, bahwa semua makhluk pasti memiliki lifetime yang terbatas. Jadi di dalam diri kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kok kita ini sama dengan makhluk-makhluk lain dalam hal ada lifetime, ada umur. Ada yang umurnya 10 tahun, 60 tahun dan sebagainya. Itu binatang-binatang, pohon-pohon juga begitu. Dan tidak ada jaminan bahwa pohon yang sama itu umurnya sama panjangnya. Enggak. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Begitu pula manusia. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Itu bagaimana cara Allah itu mengatur. Dan artinya kita harus mendapatkan pelajaran bahwa tidak ada di antara kita ini yang kekal di dunia. Kalau tidak kekal, itu ya ketika di dunia ini kita jangan berperilaku seenaknya sendiri, karena besok kita akan dibangkitkan untuk diminta pertanggungjawaban. Jadi perlu kita melihat fenomena alam dan melihat fenomena diri kita sendiri untuk kita pikirkan. Allah menarik perhatian kita dengan pertanyaan juga. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak memikirkan tentang apa-apa yang ada di dalam diri kita sendiri? Banyak dalam diri kita sendiri. Kok kita ini punya perasaan itu kadang-kadang kita senang, kadang-kadang sedih, kadang-kadang takut, kadang-kadang gelisah, kadang-kadang galau dan sebagainya. Itu ada fenomena-fenomena yang ada di dalam diri kita yang layak kita pelajari. Dan mempelajari itu biasanya seringkali meningkatkan derajat kita. Di antara kita yang menekuni
karakter benda-benda, maka menjadi ahli fisika yang mempelajari tentang perubahan kejiwaan seseorang menjadi ahli jiwa dan sebagainya. Nah, itu hendaknya kita pikirkan, kita renungkan tentang itu sehingga kita menangkap ma khalaqallahu samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqq, bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan seisinya ini kecuali dengan hak. Tidak ada yang main-main. Tidak ada yang main-main. Tidak main-main ini penting kita tangkap karena kita hidup di alam raya yang diciptakan dengan serius, tidak main-main. Karena kita berada di situ, itu gambarannya kita tidak berada di dalam satu arena. Kalau kita mengatakan arena kita itu ya alam raya semuanya ini, kita sulit menggambarkannya. Yang lebih gampang itu kalau sekelompok orang sedang bermain di lapangan sepak bola dan dia mainnya serius, maka dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam arena itu. Nggak boleh selain kiper memegang bola dengan tangan, itu nggak boleh. Nah, jadi kalau kita berada di satu area atau arena, maka kita mesti ngikuti aturan-aturan di arena itu. Kalau sepak bola itu hanya iseng, ya peraturan tidak diterapkan. Tapi kita hidup di dunia ini itu tidak main-main. Oleh karena itu kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam alam raya ini dengan serius. Nah, karena banyak orang yang tidak serius, maka mereka tidak bisa menikmati kebahagiaan itu. Kenapa mereka tidak bisa serius? Nah, karena mereka tidak mengaitkan fenomena alam ini dengan penciptanya. Mereka bahkan mengingkari penciptanya itu. Maka dinyatakan oleh Allah di ayat ini, wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Banyak di antara manusia yang mengingkari bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Karena mereka mengingkari, maka mereka tidak percaya bahwa nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Karena nggak ada pertanggungjawaban, lalu mereka berbuat seenaknya sendiri. Nah, kesel nggak kita kalau ada orang yang berperilaku seenaknya sendiri? Di dalam rumah tangga kalau ada salah satu di antara anak kita yang perilakunya seenaknya sendiri, ya kita menjadi kacau dan rasanya kurang harmonis hidup itu. Begitu pula kalau misalnya main sepak bola, ada satu orang yang seenaknya sendiri. Dia maunya nendang bola, digiring sendiri mulai dari bawah sampai ke atas. Ya, tidak, kemungkinan berhasil bisa memenangkan permainan ya kecil sekali. Maka kita mesti mengikuti aturan, karena kita besok akan diminta pertanggungjawaban. Karena diminta pertanggungjawaban, maka kita harus serius dalam hidup ini. Nah, contoh lain yang ada pada diri kita masing-masing adalah kecenderungan kita untuk mencari pasangan. Jadi kenapa sih kok kita ini selalu ingin mencari pasangan? Ini kan kalau anak-anak yang remaja kemudian menginjak ke dewasa, itu kan lalu ada kecenderungan untuk mencari pasangan. Yang ini, yang itu. Malah kadang-kadang mencarinya iseng. Nah, dan kadang-kadang juga ada yang diisengin malah seneng begitu. Sebenarnya iseng itu ya akan menyiksa diri sendiri gitu. Karena alam raya ini serius, tetapi ada orang-orang yang ketika bergaul itu iseng. Nah, kalau mau diisengin orang, ya saya sendiri dia mau menjadi korban iseng dari seseorang. Ya. Nah, kita masing-masing punya kecenderungan untuk mencari pasangan. Yang laki-laki cari pasangan perempuan, perempuan mencari pasangan laki-laki.
Nah, bila pasangan suami istri itu berhasil membangun rasa saling mencintai dan saling menyayangi, bahasa Arabnya mawaddah, saling mencintai, warahmah, dan saling menyayangi, mereka akan memperoleh ketentraman dalam hidup. Litas kunu ilaiha. Ini ayat populer, terutama kalau kita hadir di acara pengantin. Ayat ini pasti dibaca, tetapi seringkali hanya dibaca untuk untuk seremoni itu saja, tapi tidak diterapkan di dalam kehidupan. Kan firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkaru. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menjadikan di antara kalian itu berpasang-pasangan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa sakinah. Sakinah itu tentram. Sakinah bersama-sama dengan pasangan tadi. Jadi kalau belum ada pasangan, rasanya tuh belum tentram, belum lengkap. Ya, karena memang Allah menciptakan alam raya ini melalui pembelahan. Pembelahan itu satu menjadi dua, terus masing-masing ini menjadi dua lagi, berbelah-belah lagi. Maka semua makhluk itu pasti berpasangan. Nah, kalau pasangan ini tidak ketemu, dia akan mencari-cari. Nah, mencari-cari itu kita seringkali nyebutnya gelisah. Terus kalau sudah ketemu dengan baik, maka menjadi tenang. Nah, syaratnya tenang di sini apa? Mawaddah warahmah. Bangun saling mencintai dan bangun saling menyayangi. Saling mencintai itu masih ada rasa egoistik. Ya. Biasanya kalau kita mencintai seseorang, itu yang penting adalah aku senang sama dia. Dia senang sama aku, itu urusan lain. Jadi mawaddah itu meskipun itu reciprocal love, ya, cinta yang timbal balik, itu masih ada sikap egoistik. Karena di situ ada aku ngasih kamu A, kamu ngasih aku apa. Jadi maunya dibalas. Kalau tidak dibalas, menyebutnya bertepuk sebelah tangan. Itu jadi ada pamrih balasan dari dia. Kalau seperti itu sudah lumayan, ya, tapi belum menjamin ketentraman hidup. Baru bisa tentrem kalau naik lagi ke rahmah. Rahmah itu saling menyayangi. Namanya menyayangi itu memberi tanpa pamrih. Nggak ada unsur egoistik. Jadi kalau suami menolak membantu istri, itu ya semata-mata karena kasih sayangnya, tidak karena mengharapkan balasan. Apa mungkin manusia tidak mengharapkan balasan? Bisa dengan cara balasannya mengharapkan dari Allah. Jadi memberi kepada istri atau memberi kepada suami tanpa pamrih apapun dari pasangan itu, pamrihnya itu diharapkan datang dari Allah. Nah, kalau bisa seperti itu, maka insya Allah hidup suami istri itu menjadi tentram. Nah, orang-orang yang mau menggunakan akalnya dengan baik akan mudah mengambil pelajaran dan fenomena alam dan kejadian-kejadian di masyarakat. Jadi bukan hanya fenomena alam dan juga diri sendiri, tapi juga kejadian-kejadian. Misalnya, kenapa dua orang itu berantem, kenapa dua orang itu bersekongkol, dan sebagainya. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Mereka juga akan dengan mudah menangkap uraian-uraian yang diterangkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menerangkan sesuatu, dia mudah menangkapnya. Yang Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa dalam bahasa Arab? Kita juga bisa menangkap. Seandainya Al-Quran itu dinyatakan dalam bahasa Indonesia, kita akan banyak kebingungan. Kenapa kebingungan? Ketika kita menyebut satu kejadian,
kita tidak membedakan kejadian itu lampau, sekarang, atau akan datang. Jadi tidak dipisahkan kata kerja yang lampau, sekarang, atau akan datang. Juga ketika kita mengatakan dia itu bisa laki, bisa perempuan, bisa tidak berakal. Nah, peraturan-peraturan penggunaan kata dalam bahasa Arab itu lebih spesifik daripada bahasa Indonesia. Begitu saja masih banyak kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan keserupaan, bukan ambigu ya, yang memberikan keserupaan arti, yang istilahnya bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya itu mutasyabihat. Nah, jadi kalau kita menggunakan akal dengan baik, insya Allah kita lebih mudah faham. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Al-Quran itu adalah kitab yang dirinci ayat-ayatnya sebagai bacaan berbahasa Arab untuk orang-orang yang mengetahui. Mengetahui itu kan dengan akal. Jadi hasil dari kerja akal itu menjadi mengetahui atau berilmu. Cuma apakah kenyataan dalam hidup ini menunjukkan bahwa sebagian besar manusia itu suka memanfaatkan indera dan akalnya untuk berpikir, untuk memikirkan keselamatan dan kebahagiaan diri sendiri di dunia dan di akhirat? Coba kita amati ya, di lingkungan kita. Mana lebih banyak orang yang suka berpikir dan tidak suka berpikir? Kita lihatnya gampang. Acara televisi yang hura-hura tidak ada isinya, hanya bercanda-bercanda begitu, ratingnya lebih tinggi mana dibanding dengan misalnya ceramah tentang suatu ilmu pengetahuan. Begitu ngomong masalah ilmu pengetahuan, ratingnya turun gitu. Kecuali kalau disampaikan dengan lelucon atau gimana. Nah, itu baru nanti orang senang. Begitu pula ikut pengajian yang banyak berguraunya itu biasanya yang hadir banyak, tapi pengajian yang serius itu sedikit gitu, karena orang yang mau berpikir itu sedikit. Jadi kenyataannya itu di lapangan lebih banyak orang yang tidak mau berpikir. Nah, sedangkan orang belajar itu pakai indera. Karena pakai indera, maka mendengar, misalnya kita lebih banyak belajar pakai pendengaran kita, dan juga kita belajar pakai penglihatan. Saya tanya pada cucu saya, mana lebih banyak kita belajar lewat pendengaran atau lewat penglihatan? Dia bilangnya penglihatan. Terus saya tanya tentang sesuatu yang dia belum pernah lihat, tapi dia tahu. Kamu dari mana? Ya karena pernah diberitahu. Diberitahu itu artinya lewat telinga. Terus ekstrimnya, orang yang tuli mulai bayi itu nggak bisa ngomong. Dan oleh karena itu kemampuan berpikirnya juga rendah. Tapi orang yang buta dari bayi itu belum tentu bodoh dia. Dia bisa ngomong, bahkan bisa hafal Quran. Itu menunjukkan bahwa pendengaran itu sangat penting untuk membantu pola pikir kita. Oleh karena itu Allah mempertanyakan, apakah lebih banyak orang yang mau berpikir atau lebih banyak yang tidak mau berpikir? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Apakah kamu mengira bahwa sebagian besar di antara mereka, ini kata-katanya aktsaruhum, itu sebagian besar. Apakah kamu mengira bahwa sebagian besar di antara mereka itu yasma'un, mau mendengarkan, aw ya'qilun, atau mau berpikir? Jawabannya langsung telak. Inhum illa kal an'am,
tiada lain mereka itu, artinya kebanyakan itu bagaikan binatang ternak yang malas menggunakan akalnya untuk berpikir. Bahkan balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang-binatang. Bagaimana nggak sesat? Kalau binatang itu ketika lapar mereka makan, ketika sudah kenyang sudah berhenti. Tapi kalau manusia sudah kenyang masih cari-cari lagi. Asetnya sudah triliunan masih rakus ingin merebut hak orang lain. Nah, binatang itu tidak berusaha merebut hak orang lain. Manusia merebut hak orang lain, padahal merebut hak orang lain itu merusak tatanan hidup. Oleh karena itu kalau manusia itu di hutan, atau ya bukan yang tinggal ya, tapi yang berbisnis di hutan, hutan itu hancur. Tapi kalau binatang itu makan di hutan nggak pernah hancur, karena mereka itu berkonsumsi itu secukupnya sehingga terjadi keseimbangan ekosistem. Kalau manusia nggak memikirkan itu, sehingga akhirnya alam itu menjadi rusak. Nah itu maka kalau dikatakan bahwa mereka lebih sesat daripada binatang ternak, itu pantas. Apalagi kalau kita bicara masalah hal-hal yang mencelakakan di akhirat, itu lebih lagi. Ya. Seharusnya manusia itu selalu mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Nah, dari setiap kejadian harus menjadi pelajaran. Itu kalau saya suka memberikan gambaran. Begitu ada kejadian itu saya bayangkan Allah itu menyodorkan buku di depan kita. Ini baca nih, gitu. Ini baca nih. Nah, padahal membaca buku itu kan lebih sulit daripada membaca kejadian. Ya. Tapi kadang-kadang orang melihat kejadian itu tidak bisa mengambil pelajaran, ya karena tidak dilatih, Ya. Pelajarannya apa? Antara lain, setiap kejadian pasti ada sebabnya. Kejadian buruk ketika dirunut seringkali disebabkan oleh perilaku yang buruk pada masa sebelumnya. Ya, kalau ada kejadian buruk sekarang, coba dirunut kejadian-kejadian sebelumnya. Oh, ternyata kejadian buruk itu bersumber dari perilaku yang buruk. Karena semua kejadian itu akan menjadi sebab yang menimbulkan akibat. Semua kejadian. Jadi semua kejadian akan diikuti kejadian yang lain yang merupakan akibat. Nah, orang-orang itu suka-suka berperilaku sesuatu untuk kepentingannya sendiri, tapi lupa bahwa ini bisa berakibat buruk pada dirinya. Nah itu akhirnya kalau orang itu hanya sekedar mengikuti nafsunya, maka seringkali kehidupannya itu menjadi tidak harmonis. Ya. Misalnya, karena suatu saat korupsi merajalela, korupsi terhadap dana pembangunan yang diperoleh dari hutang luar negeri, duitnya hutang dari luar negeri, tetapi dikorupsi. Akibatnya apa? Infrastruktur yang dibangun dengan dana tadi kualitasnya rendah. Karena misalnya dananya seharusnya 10 miliar, yang dikeluarkan hanya 5 miliar. Maka akibatnya kualitas bangunan itu menjadi rendah. Padahal pinjaman luar negeri itu umumnya dipakai untuk infrastruktur yang diharapkan kalau infrastruktur itu dibangun, maka dia akan menumbuhkan atau meningkatkan penghasilan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat itu penghasilannya meningkat, maka pajak yang harus mereka bayar akan lebih banyak. Pajak yang lebih banyak itu nanti pendapatannya bisa dipakai untuk membayar hutang. Karena antara dibangun infrastruktur dengan meningkatnya ekonomi itu butuh waktu, maka seringkali pinjaman semacam itu ada tenggat waktu atau grace period, ya. Ada grace period. Kasih tenggat waktu deh 5 tahun,
karena dalam 5 tahun itu ekonomi belum meningkat. Karena dananya dikorupsi, jembatan itu sudah jadi, tapi grace period belum selesai, sudah rusak, jebol. Itu kira-kira kalau itu jembatan. Begitu pula kalau itu jalan dan sebagainya, maka ketika grace period selesai harus membayar hutang, duitnya tidak cukup untuk membayar. Karena nggak cukup, lalu permintaan terhadap dolar menjadi makin banyak, tapi duitnya tidak ada. Akhirnya menjadi krisis ekonomi. Itu harusnya akan jadi pelajaran. Kita tuh sudah mengalami krisis ekonomi yang berat sekali pada tahun 1997-98. Tapi tidak dipakai pelajaran. Bahkan sekarang korupsinya makin merajalela. Itu berarti orang-orang tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Ya. Seharusnya itu menjadi pelajaran. Ya, itulah sebabnya mempelajari sejarah perilaku dan nasib masyarakat sangat penting agar kita bisa menghindari perilaku buruk yang berakibat nasibnya menjadi buruk, terutama bagi generasi berikutnya. Tapi sayang, kebanyakan orang tidak mau atau malas belajar. Coba Allah sampai menegur kita di surat Al-Hajj, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak jalan-jalan di muka bumi, lalu mereka itu menggunakan akalnya untuk berpikir? Jadi melihat kejadian-kejadian, lalu akalnya dipakai untuk berpikir. Atau telinga mereka gunakan untuk mendengarkan. Cuma sayangnya kan banyak orang tidak mau berpikir, bahkan kalau ada orang ngomong dibungkam. Padahal omongan itu penting supaya kita mendapatkan informasi yang benar, kemudian kita bisa mengoreksi yang salah. Tapi kalau kita membungkam orang yang ngomong, ya makin hancur. Ini tidak hanya di negara ya, di rumah tangga juga begitu. Jadi kalau misalnya istri suka mengingatkan suami, misalnya yang sederhana itu, jangan rokok, nanti asapnya itu meracuni orang seluruh rumah. Terus kemudian karena si suaminya itu terus-menerus rokok, ya peringatannya diteruskan, lama-lama intonasinya naik. Lalu suaminya marah, gebrak meja, udah diam. Nah, terus karena marahnya itu sampai gebrak meja, istrinya tidak berani menegur lagi. Lalu dia ngerokok terus. Nanti yang peringatkan siapa? Allah. Dia sakit paru-paru, terus dilarang oleh dokter untuk ngerokok lagi, baru berhenti. Seharusnya kalau dia mau mendengarkan istrinya, itu kan dia sehat dari dulu. Ini pemerintah, apalagi pemerintah, impact-nya itu luas. Kalau orang memperingatkan terus masuk penjara, dianggap kebencian, hancur kita, hancur. Itu kalau orang memperingatkan istri, memperingatkan suami tadi, itu bukan karena benci. Rokok terus. Wah, terus kalau dikaitkan dengan undang-undang hate speech gitu, cuma belum lihat kejadian bahwa istrinya itu dilaporkan polisi karena dia melakukan hate speech. Aku ngerokok tapi ngomongnya walah, kamu bandel dan sebagainya, itu kan hate speech. Kalau di pemerintah, level pemerintahan, dianggap itu hate speech, masuk penjara. Ya, kita sulit membenahi negara ini. Kenapa? Ya karena mereka itu punya telinga tapi seperti tidak punya telinga karena tidak mau mendengarkan. Punya mata seperti tidak punya mata karena tidak dipakai untuk pelajaran. Punya akal tapi tidak digunakan.
fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta penglihatan mata, tapi yang buta itu hatinya. Hatinya tidak mau berpikir dari otak, terus nanti ukurannya itu dengan hati atau hati nurani. Ya. Meskipun manusia adalah makhluk yang memiliki fasilitas terlengkap dibanding makhluk yang lain, sekelompok dari manusia itu menjadi makhluk yang terhina kembali. Jadi makhluk manusia itu dibuat oleh Allah secara kejadian itu tertinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia di dalam figur ya, yang paling bagus. Figur ini tidak hanya yang lahiriah tapi juga yang batiniah, termasuk kemampuan berpikir. Tapi karena orang-orang itu banyak orang yang tidak mau memanfaatkan dengan baik, maka dia menjadi hina. Hinanya menjadi lebih hina daripada yang tidak punya akal. Sekelompok dari mereka menjadi makhluk yang terhina bila tidak mau memanfaatkan indera dan akalnya untuk berpikir mencari kebenaran. Itu ibaratnya gini loh. Ada seorang sarjana bekerja di suatu perusahaan dan juga ada anak yang hanya lulusan SMA mengerjakan tugas yang sama. Kalau yang lulusan SMA ini performance-nya lebih bagus daripada yang sarjana tadi, maka nama sarjana tadi kan menjadi jatuh. Jadi anak SMA aja bisa kok ngerjain, kok kamu nggak bisa. Jadi seharusnya dia itu mempunyai karena kapasitasnya itu lebih tinggi, maka performance-nya harus lebih tinggi. Nah, manusia punya pikiran, seharusnya performance-nya lebih tinggi daripada binatang. Tapi karena performance-nya itu lebih rendah, gara-gara tidak mau menggunakan akalnya dengan baik, maka dia menjadi lebih hina dari binatang. Apa itu hinanya? Antara lain, binatang itu tidak akan masuk neraka. Karena tidak akan diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau manusia bisa masuk neraka, nah kalau masuk neraka itu kan lebih hina. Lebih hina daripada debu bahkan. Makanya orang yang di neraka itu ada keluhannya, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku dulu menjadi debu saja. Ya, dia merasakan enak kalau debu tidak masuk neraka. Ya bila mereka tidak mau memanfaatkan telinganya untuk belajar, telinga mereka menjadi sia-sia sehingga mereka bagaikan tuli. Demikian pula mereka yang mempunyai mata tapi mereka bagaikan buta. Allah menyebutnya inna syarrat dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang yang paling buruk menurut Allah adalah orang yang peka, orang yang tuli, yang tidak menggunakan akalnya. Jadi peka tuli karena belajar itu lewat indera, tapi ujung-ujungnya tidak dipakai untuk berpikir. Karena mereka tidak memanfaatkan akalnya dengan baik, banyak dari mereka berhasil disesatkan oleh setan. Kalau menggunakan akal dengan baik, tidak akan mudah disesatkan setan. Meskipun dia sarjana, meskipun dia doktor, profesor, tapi kalau tidak digunakan dengan baik, ya akan mudah disesatkan oleh setan. Dengan bukti bahwa banyak di antara mereka menipu dalam berbisnis atau korupsi dalam mengelola anggaran negara, sehingga mereka merampas hak orang lain. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Sungguh setan sudah menyesatkan sekelompok yang besar di antara kamu. Apakah kamu tidak mau berpikir? Jadi penting menggunakan pikiran kita dengan baik. Banyak pula di antara manusia yang tidak mau berpikir dengan baik sehingga mereka menyembah matahari, menyembah batu, menyembah sesama manusia.
atau apa saja yang telah disembah oleh nenek moyang, tetapi itu yang disembah itu tidak bisa menolong dan tidak bisa memberi manfaat. Coba antara lain ketika mereka ditegur, wa idza qila lakum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika mereka dikatakan ikutilah ajaran Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jawab mereka apa? Udah kita ngikutin nenek moyang aja. Jadi kalau nenek moyangnya itu menyembah batu, ya mereka ikut menyembah batu. Kalau nenek moyangnya menyembah manusia, mereka menyembah manusia. Kalau nenek moyang mereka menyembah matahari, mereka menyembah matahari. Kenapa? Malas berpikir, udah karena nenek moyang kita begitu. Wal awalau kana aba'ukum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka mengikuti nenek moyang itu meskipun mereka tidak menggunakan akal dan tidak mendapatkan petunjuk? Jadi kita tidak harus merasa tabu berbeda dengan orang tua. Kalau orang tua itu berpikir dengan baik, kita ikuti. Tapi kalau orang tua tidak berpikir dengan baik, ya jangan kita ikuti. Tidak berpikir dengan baik, masa sih manusia kok disembah? Manusia itu kan sama dengan saya. Dia kalau lapar dia ya lemes. Kalau tidak pernah makan ya mati. Dan masa orang yang bisa mati itu disembah? Apalagi kalau orangnya sudah mati masih disembah. Itu kan bagaimana mereka berpikir menggunakan akalnya. Ya. Kenapa begitu? Ya mereka tidak mampu berpikir jauh ke depan. Apalagi sampai ke akhirat, nggak mampu mereka. Sehingga kemampuan berpikir mereka mentok hanya di situ, hanya yang ada di depan mata saja. Allah menyebutnya dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah mentoknya pengetahuan mereka. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah mengetahui siapa orang yang mau menerima petunjuk dan siapa yang memang suka sesat. Ya. Tentu orang-orang yang demikian itu, yang sesat tadi, yang tidak mau memanfaatkan akalnya dengan baik dalam menentukan sesembahan, mereka akan sama dengan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam neraka, di mana mereka akan dibelenggu dan dirantai. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kami siapkan untuk orang-orang yang mengingkari, kami siapkan rantai dan belenggu dan api yang menyala-nyala. Nah, ini kalau sebelum terjadi kejadian di peringatan begini, itu sebenarnya karena kasih sayang, gitu. Karena Allah sayang, jangan sampai nanti celaka seperti itu. Ya, ketika mereka berada di dalam neraka, untuk orang-orang yang bandel tadi sudah terlanjur masuk neraka, yang sangat menyiksa itu, mereka menyesal. Mengapa mereka sewaktu hidup dulu tidak mau memanfaatkan telinganya dan akalnya dengan baik? Tapi sayang, penyesalan pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Karena mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Kesempatannya itu ya di dunia ini. Mereka mengeluhnya begini. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya dulu kami mau mendengarkan nasihat orang-orang lain itu, atau kami mau menggunakan pikiran kami, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Jadi menyesalnya besok nggak ada gunanya. Sebaliknya, orang-orang yang mau menggunakan akalnya dengan baik cenderung untuk selalu mengambil pelajaran dari apapun yang diciptakan oleh Allah. Apapun itu direnungkan. Termasuk gejala-gejala dalam kejadian alam ini. Ketika mereka memikirkan kejadian alam, mereka selalu saja sadar bahwa semua itu diciptakan oleh Allah dan mengaitkan setiap kejadian dengan kemanfaatannya. Ini gambarannya di surat Ali Imran, bagus sekali. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Semua yang ada di langit dan di bumi, begitu pula perbedaan malam dan siang. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Siapa itu?
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang mau selalu mengingat Allah, baik mereka berdiri, duduk-duduk maupun tiduran, dan mau selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Setelah mereka memikirkan itu, mereka berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau telah menciptakan ini tidak sia-sia. Semua ada gunanya. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari api neraka. Jadi ini yang penting saya tekankan adalah bahwa orang yang mau berpikir dengan baik itu selalu dimulai dengan zikir. Zikir dalam arti ingat, ya, tidak harus mengucapkan subhanallah subhanallah, enggak. Zikir yang dalam arti ingat bahwa semua ini diciptakan oleh Allah. Kemudian kalau kita menyadari itu, kemudian pikiran kita tertuju pada satu benda atau kejadian tertentu spesifik. Nah, terus ketika memikirkan itu dikaitkan, kenapa ya Allah membuat seperti ini? Nah, terus akhirnya mengambil kesimpulan, oh ternyata tidak sia-sia, semua ada gunanya. Ya, misalnya di antara kita ini kan dulu ada yang masa kecilnya, masa remajanya itu miskin, penuh kesulitan. Terus alhamdulillah sekarang menjadi rezekinya cukup bahkan berlebih. Itu seringkali merasakan, untung ya aku dulu pernah menjadi miskin. Jadi aku menjadi orang yang tough, orang yang teguh, yang kuat menghadapi bermacam-macam cobaan. Kalau dari kecil itu sudah bergelimang dengan kekayaan, itu kena cobaan sedikit aja udah cengeng gitu. Jadi lalu belakangan alhamdulillah aku dulu pernah sulit dalam hidup. Nah, itu berarti dulu waktu dialami, dijalani itu rasanya berat, tapi ternyata bagus. Ya. Karena mereka selalu mempelajari fenomena-fenomena alam dan kejadian-kejadian dalam diri sendiri dan kejadian dalam masyarakat, mereka menjadi manusia yang berilmu, yang memiliki potensi besar untuk beriman kepada Allah. Dan hanya orang-orang yang berilmu seperti inilah yang bisa bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bisa takwa atau takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Pakai hanyalah. Jadi kalau kita ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita mesti rajin belajar, rajin menggunakan akal kita untuk berpikir. Nah, setelah mereka memperoleh ilmu yang memadai dan bertakwa karenanya, mereka berusaha mendidik teman-temannya sesama manusia agar mengikuti jejak mereka dalam beriman dan bertakwa. Sebagaimana disebutkan di suatu ayat yang kita kutip pada pertemuan yang lalu, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa tidak sekelompok dari masyarakat itu ada yang pergi untuk menekuni pelajaran agama? Setelah itu, setelah mereka banyak ilmunya, mereka pulang kembali ke masyarakatnya, lalu memberi peringatan kepada masyarakatnya agar masyarakat itu berhati-hati, menjaga diri. Jadi sebenarnya inti daripada menjalani agama itu berhati-hati, jangan sampai masuk neraka dan supaya bisa masuk surga. Jangan sampai kita celaka, tapi kita supaya menjadi bahagia dalam hidup ini. Tentu mereka harus terlebih dahulu melaksanakan sendiri ilmu mereka sebelum menganjurkan kepada orang lain. Jadi kalau belajar, terapkan dulu sendiri. Begin with yourself, ya. Mulailah dengan diri kita sendiri, kemudian kita anjurkan pada orang lain.
Kalau kita menganjurkan orang lain tetapi kita tidak melaksanakannya, itu dosa. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak jalani? Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosanya besar kalau kamu mengatakan sesuatu tapi kamu sesuatu yang baik ya, tapi kamu sendiri tidak menjalaninya. Jadi ini kalau bahasanya Pak Ehsan, kita tuh mesti walk the talk, ya, walk the talk, melaksanakan apa yang kita ucapkan. Ya. Karena mereka beriman dan berilmu serta bertakwa kepada Allah, mereka menjadi orang-orang yang mulia derajatnya. Tentu mereka selalu mendasari pembelajaran mereka dengan keimanan. Ya, firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Lagi, tadi disebut zikir dulu kemudian berfikir. Di ayat ini senada dengan itu, beriman dulu lalu belajar mencari ilmu. Ya, jadi kalau belajar mesti dimulai dengan iman dulu. Ya. Mereka itulah yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang baik, yang bersyukur setelah diberi akal beserta kelengkapannya, dan mereka dijamin akan masuk surga. Firman Allah kembali ke surat Al-Insan lagi, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan nanti akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Artinya masuk surga dengan bermacam-macam minuman yang lezat. Ya. Ringkasnya, pemberian indera dan akal itu berarti penugasan untuk berpikir dan menemukan keimanan. Pada fenomena alam, diri kita sendiri dan pada Al-Quran ada pelajaran. Sayang, sebagian besar manusia tak suka berpikir sehingga sesat dan masuk neraka. Pembelajaran itu bisa meningkatkan iman dan mengantarkan kita ke surga.